never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Repsol Honda, secara resmi telah mengajukan banding soal dua long lap penalti yang diterima Marc Marquez, usai FIM MotoGP Stewards Panel, seenaknya sendiri mengubah aturan yang mereka berlakukan di MotoGP. Keputusan FIM tersebut memang menuai kritik tajam dari para penghuni paddock MotoGP. Marquez menabrak Miguel Oliveira dan Jorge Martin dalam main race MotoGP Portugal, Minggu, tanggal 26 Maret tahun 2023. FIM Steward menjatuhinya dua long lap penalti, yang harus ia jalani dalam main race MotoGP Argentina, Minggu, tanggal 2 April tahun 2023. Namun, Marquez harus absen karena cedera tulang metakarpal tangan kanan. Menurut regulasi FIM, sebuah hukuman yang harus dijalani seorang rider pada seri berikutnya otomatis sirna jika rider terkait absen dari seri tersebut. Alhasil, meski absen dari pekan balap di Argentina, Marquez takkan mendapatkan kewajiban melakoni dua long lap penalti dalam seri yang ia ikuti setelah tangannya pulih. Meski begitu, pada Selasa tanggal 28 Maret tahun 2023, FIM Stewards menggemparkan paddock MotoGP dengan keputusan mereka, mengubah aturan tersebut seenaknya sendiri. Mereka menyatakan bahwa Marquez harus tetap menjalani dua long lap penalti dalam seri yang ia ikuti setelah tangannya pulih nanti. Keputusan FIM ini lagi-lagi menekankan fakta bahwa mereka sangat tak konsisten dalam menjatuhkan hukuman kepada para rider Grand Prix. Sejak FIM Steward dibentuk pada 2016, para pembalap diketahui kerap memprotes hukuman-hukuman yang tidak konsisten untuk berbagai insiden yang terjadi di trek. Contoh nyata bahkan terjadi di sprint race MotoGP Portugal, Sabtu, tanggal 25 Maret tahun 2023. Joan Mir dan Luca Marini melakukan kesalahan yang sama, masing-masing menabrak Fabio Quartararo dan Enea Bastianini. Mir dijatuhi hukuman long lap penalti di main race, sementara Marini malah lolos dari hukuman apapun. Repsol Honda pun tampaknya sudah gerah dengan inkonsistensi FIM Steward, sehingga yakin bahwa mengajukan banding bisa menjadi peringatan yang tegas. Lewat rilis resminya pada Rabu, tanggal 29 Maret tahun 2023, skuad yang bermarkas di Madrid dan Belgia ini mengaku heran pada perubahan aturan yang dilakukan mendadak. Sehubungan dengan sanksi yang dijatuhkan FIM kepada Marc Marquez atas insiden balap yang terjadi di Grand Prix Portugal, Repsol Honda Team menganggap modifikasi penalti yang berisi perubahan kriteria kapan penalti tersebut harus dijalani. Sementara itu, juara bertahan MotoGP, Francesco Bagnaia, percaya bahwa durasi balapan di beberapa trek harus dikurangi karena adanya sprint race. Grand Prix Portugal akhir pekan lalu jadi acuan terkait sprint race, di mana para pembalap beradu cepat dengan menempuh setengah jarak normal. Adanya sesi ini membuat Dorna Sports mesti mengubah format akhir pekan, dengan dua sesi latihan yang berlangsung pada Jumat, kualifikasi di Sabtu pagi, dan sprint race pada hari yang sama. Bagnaia memenangi sprint race dan balapan di Portimao sekaligus. Meski begitu, ia merasa jadwal akhir pekan lalu tidak terlalu berat baginya, terutama dari sisi mental. Pembalap Ducati itu menyarankan agar jarak balapan di beberapa sirkuit dikurangi, karena karakter lintasan yang menguras fisik dan mental. Yang pasti jadwal baru ini berbeda dan ini adalah yang pertama, jadi semua orang sedikit lebih tertekan karenanya, kata Bagnaia. Bagaimanapun, saat ini saya tidak terlalu lelah, tapi secara mental kemarin, Sabtu, saya sangat lelah, karena itu adalah hari yang sangat panjang. Jika Anda berada di barisan depan, Anda memiliki banyak hal yang harus dilakukan oleh media, sebelum pergi makan atau mempersiapkan diri untuk sprint race. Ini adalah sesuatu yang berbeda dan kami semua harus beradaptasi dengan hal itu karena sekarang sudah seperti ini. Yang pasti, di beberapa sirkuit kami benar-benar harus meminta untuk mengurangi jarak balapan, karena saya pikir trek ini tidak terlalu menuntut secara fisik, tetapi sirkuit seperti Mugello, seperti Austin. Jadi, mungkin untuk sirkuit-sirkuit itu kami harus melakukan beberapa perubahan.